Pemimpin ke depan ini harus kita pilih yang memiliki jam terbang yang tinggi. Salah satu yang saya lihat Bapak Erlangga Hartarto. Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB yang merupakan gabungan dari Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Amanat Nasional. Nampaknya mendengarkan betul apa yang disampaikan Presiden Jokowi. Respon atas sambutan Presiden di HUT Golkar ke-58 akan dipenuhi. Maka dari itu pilihannya KIB merapat ke Gerindra atau PDIP. Hampir pasti mereka tidak akan berkoalisi dengan Nasdem yang mengusung Anies Baswedan. Mengapa KIB mendengar arahan Presiden? Apa sih yang melandasi KIB tidak berani merapat ke Nasdem? Apa pertimbangan yang menjadi pijakan bahwa pernyataan itu harus diperhatikan? Simak Om Ben, opini dan Beni berikut ini. Presiden Joko Widodo dalam sambutan HUT Golkar ke-58 menyatakan, dalam tanda petik, jangan sembarangan menentukan calon pilot dan kopilot yang akan dipilih oleh rakyat. Juga jangan sembarangan memilih calon presiden dan wakil presiden. Hampir semua wakil partai yang hadir di sana, selain dari PKB, entah diwakili ketua umum, sekjen partai, maupun dewan penasehat. Pernyataan Presiden seperti menyodok Nasdem. Golkar sendiri melalui Erlangga setelah acara menyatakan bahwa calon presiden yang akan diusung haruslah anggota partai politik. Artinya tertutup peluang KIB turut mengusung Anies Baswedan yang telah dijagokan oleh Nasdem. Selain bukan anggota partai politik, Nasdem terus membujuk Demokrat dan PKS untuk diajak koalisi. Karena hanya Demokrat dan PKS yang akhir-akhir ini rutin berkomunikasi dengan partainya Surya Paloh tersebut. Melihat track record selama ini, kemungkinan besar mereka akan berjalan bersama di 2024. Sedangkan kelompok kedua ada KIB. Lalu kelompok ketiga ada Gerindra dan PKB. Lalu PDIP yang tidak membutuhkan koalisi. Untuk mengusung capresnya, akankah KIB bakal mengajukan capresnya sendiri? Atau lebih baik merapat ke koalisi Gerindra atau pilih ke PDIP? Kita tahu Prabowo Subianto telah didorong kadernya untuk menjadi capres. Dan dia sudah menyatakan diri siap bertarung di Pilpres 2024. Jika dilihat dari syarat yang diajukan KIB, jelas Prabowo anggota partai. Karena hingga saat ini masih ketua umum Gerindra. Hanya saja yang membuat KIB berat merapat ke Gerindra, PKB, ya soal pengalaman Prabowo. Kalah di 3 ajang pertarungan capres tahun 2009, meski berpasangan dengan Megawati, keok dari SBY Budiono. Lalu 2014 dan 2019, keok dari Jokowi. Ini pertimbangan besar KIB untuk merapat ke sana. Sementara itu, PLT Ketua Umum P3, Murdiono, mengungkapkan bahwa koalisi menutup capres di luar anggota koalisi. Jika begitu, bila dimaknai bahwa capres yang bakal diajukan ia hanya Erlangga atau Zulkifli Hasan. Tapi kedua nama itu dalam berbagai survei prosentasenya sangat rendah. Sering berada di luar 5 nama besar yang memperoleh elektabilitas bagus. KIB harus realistis dengan fakta tersebut. Memang tidak semua survei itu kredibel. Hanya saja setidaknya
menggambarkan secara umum suara publik. Meski demikian, nama yang sedang digodok menurut Erlangga, Murdiono maupun Viva Yoga dari PAN tetap dikomunikasikan dengan Jokowi. Ini menandakan, meski Presiden bukan bagian ketiga parpol itu, ternyata Pak Jokowi telah dianggap berpengaruh besar pada 2024. Jika begitu, KIB cenderung bergabung dengan PDIP. Bisa jadi, meski sudah merumuskan nama-nama dari internal anggota koalisi KIB, nama yang muncul bisa berbeda. Peluang besar nama yang akan disodorkan ke KIB oleh Presiden Joko Widodo tentu Ganjar Pranowo. Sebab, dalam setahun terakhir, kita menerima sinyal cukup jelas bahwa kecenderungan Pak Jokowi lebih dekat dengan Gubernur Jawa Tengah. Hal ini juga tak bisa dilepaskan dari track record Ganjar membangun Jawa Tengah, serta cara membangun komunikasi dengan publik lumayan baik. Bukan hanya prestasi citra diri keberhasilan Jawa Tengah, namun juga siap menanggung atas berbagai polemik yang muncul. Sebut saja rob di Pantura, konflik Wadas, ataupun problem lainnya. Juga aktivitas Pak Ganjar yang relatif padat meski dilakukan hari libur. Menjadi Presiden Indonesia bukan hal yang mudah, karena Indonesia itu negara besar dengan beragam potensi konflik dari Sabang sampai Merauke. Tanpa kapasitas yang memadai, sulit bagi seseorang untuk tetap meneruskan berbagai kebijakan yang sudah dilakukan Presiden Jokowi. Kembali ke soal KIB. Keputusan mereka merapat ke PDIP harus dipandang sebagai sebuah kebijakan yang tepat. Hal ini dirasakan oleh Golkar dan P3. Pada pemilu 2014 dan 2019, PAN yang mencoba mendukung Prabowo di dua pilpres terakhir ternyata tidak menghasilkan kemenangan. Sebuah pembelajaran yang mahal. Apakah mereka siap kalah lagi di 2024? Tentu tidak. Di sisi lain, Anies Baswedan yang diusung oleh Nasdem ternyata tidak memiliki kapasitas memadai, jangankan membenahi Indonesia. Menjabat gubernur DKI selama 5 tahun saja tidak mampu, pasca lengsernya dari kursi gubernur malah membuka mata. Berbagai tugas utama gubernur tidak dijalankan. Heru Budi Hartono sebagai pejabat gubernur DKI yang menggantikan Anies mampu menunjukkan di mana celah-celah kelemahan itu. Bisa jadi anggota KIB yang serius memikirkan siapa yang layak didukung adalah Golkar, sedangkan PAN dan P3 konsentrasinya akan terpecah antara mendukung capres KIB dengan bagaimana membesarkan partai mereka. Sebab hasil pemilu 2019, kedua partai ini berada di urutan buncit. Partai dengan perolehan kursi di DPR, PAN hanya mendapatkan 44 kursi, sedangkan P3 cuma mendapatkan 19 kursi. Jika mereka merapat ke PDIP, itu pilihan paling realistis. Tidak hanya memperoleh kursi kabinet mendatang, serta akan mendapat limpahan keuntungan meningkatnya jumlah suara kursi legislatif. Hampir kecil kemungkinan KIB siap berjuang mati-matian sendiri dan lebih besar potensi kalah atau realistis bergabung dengan PDIP yang peluang menang sudah tampak di depan mata. Saya kira lebih memilih merapat ke PDIP. Kita ketemu di Omben Opini dan Beni episode mendatang. Sikat masih.